Ini yang satu. Dan yang pertama. Itu yang di pas ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini deh muncul di Zoom kan? Qalal bitani minha jami'an ba'dukum li ba'din adum fa imma ya'tiyanakum minni huda wa man ittaba'a hudaya fala yudillu wala yaswa. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap eksis mempelajari ayat-ayat Allah sebagai salah satu pertanda bahwa kita ini adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada perintah dan larangan Allah. Di surat 20 ayat 123, telah baca terjemahannya. Sudah baca. Allah. Ya. Allah. Ya. Kencang. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi manusia musuh bagi sebagian yang maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, Dia bisa banyak dia barang siapa yang diikuti petunjukku, dia tidak akan dan sesat dan tidak akan celaka. Di surat 20 ayat 123. Surat 20 ayat 123. Jadi Allah berfirman, ya. Allah berfirman itu Allah berkata. Udah baca sekali gantian. Ya. Turunlah kamu berdua dari surga. Ya, turun dari surga itu siapa yang di surga? Adalah Nabi Adam dan Hawa. Bersama-sama. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kenapa menjadi musuh bagian yang lain? Kalau orang-orang yang itu tidak berpedoman lagi kepada petunjuk Allah, dia akan menjadi musuh. Maka jika datang petunjuk kepadamu daripadaku, dari Allah, barang siapa yang mengikut petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini pesan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa. Kita lanjut baca tuh.
Baca. Dalam bab 5 dari isi buku ini yaitu hajat telah disinggung bahwa fitrah manusia menghajati kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia, kelak di kaum akhirat, lalu kemudian dari siksa. Tapi karena tidak ada persamaan dalam meletakkannya maka timbul pedoman cara pencapaiannya, dan hal-hal ini menimbulkan pula pertarungan, tantangan, perkelahian, permusuhan, pertumpahan darah, dan Coba simpulkan maksudnya itu apa? Simpulkan apa? Apa permasalahan? pikiran manusia itu jadi kebahagiaan, kesejahteraan, supaya tidak mendapat sisa di akhirat, di neraka. Bah, fitrah manusia? Fitrah dengan hajat sama enggak? Baik. Hajat itu kan artinya tujuan ya. Kita berhajat untuk mencapai sesuatu, sama dengan fitrahnya pada dasarnya, hajatnya itu pada dasarnya itu manusia itu adalah berhajat kepada kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia, kelak di kampung akhirat, terhindar dari siksa neraka. Kalau di kampung akhirat itu sudah ada siksa neraka. Tapi kalau di dunia belum. Jadi manusia itu sebenarnya dasarnya dari awal itu fitrah suci, bersih, tidak ada terimbas dengan berbagai macam gangguan, godaan iblis, setan itu. Kerayuan dunia tidak ada. Itu namanya fitrah manusia itu. Supaya kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia dan kelak di kampung akhirat terhindar dari siksa neraka. Ini masalahnya. Yang pertama itu hajatnya seperti ini. Terus, tetapi karena tidak ada persamaan. Nah, persamaannya mana nih? Persamaan dari hajat tadi, ya kan? Hajat tadi kan mencari kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat, terhindar dari siksa neraka. Tidak ada persamaan dalam meletakkan hajat itu. Nah, fitrah tadi, maka timbullah pedoman cara-cara pencapaiannya. Ya, pencapaiannya macam-macam. Ada melakukan dengan kecurangan, kebohongan, pemaksaan, menzalimi, itu cara-caranya. Tidak santun, berbohong, ya, untuk mencapai hajat itu, yang mencapai itu kemanusiaan itu macam-macam. Cari jalan pintas. Nah, dia tidak berpedoman lagi pada petunjuk Allah tadi. Maka timbullah pertarungan karena mencapai yang berbeda-beda itu. Persaingan menimbulkan pula pertengkaran. Menimbulkan pertengkaran, ya kan? Orang sering bertengkar itu akibat berbeda-beda cara pandang yang berbeda. Pertentangan, perkelahian, permusuhan, pertumpahan darah dan peperangan. Nih, ini masalahnya. Yang memunculkan orang itu tidak sama lagi karena dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah dalam Al-Quran itu tidak dipedomani lagi, makanya pencapaiannya beda-beda, ya kan? Nah, adalah pertarungan, pertentangan, perkelahian, permusuhan, pertumpahan darah, dan peperangan.
Ini semuanya ini adalah hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah. Kira baca tuh lanjutnya. Golongan manusia ingin mengatakan kesejahteraan dan keselamatan itu di dunia dan perlu baginya demikian itu di kampung Anda. Nah, bahas banyak kan tidak pakai bagaimana aku juga tapi depan di depan tidak kepada orang yang duniawi jangan lain tapi inilah komunisme yang ada orang yang mengaku beragama yang mau berjumpa tapi perhatian dan kegiatannya hanya semata-mata tentang dunia dan belum akhir itu soal atau soal dunia karena orang beragama atau orang beragama sepertinya berjuang komunis mungkinkah komunisme ini dapat diatasi oleh orang yang komunis tapi berjuang komunis komunisme yang pasti maka yang tidak bertuhan dan berikutnya kehidupan hanya di dunia semata-mata berdasarkan pada perbedaan semata-mata segolongan manusia lagi kamu mengatakan hajatnya itu tapi juga untuk kamu waktu salah tentunya balik penetapan di dunia tapi terhindar dari azab siksa dengan cita-cita harapan di dunia yang tertinggi dan biasa dibuangkan itu jangan hati hadapan Tuhan Allah sesuai dengan permohonan yang ditujukan oleh Tuhan Allah dalam ayat 20. Ininya Dan di antara mereka ada orang yang berdoa. Apa ada mau baca tuh. Ya Tuhan. Jangan bentuknya bisa kayak Di antara ya Tuhan kami. mereka ada yang orang-orang yang berdoa ya Tuhan ini kami berikan kami baik kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan pelihara kami dari neraka. Kalau kita lihat tadi ya bacaan yang cukup panjang di sini. Orang yang semata-mata untuk kehidupan di dunia itu tidak mengenal Tuhannya itu berjiwa komunis. Nah, jadi orang berjiwa komunis itu hanya semata di dunia saja, tidak peduli aturan-aturan Allah, tidak peduli akhlak, tidak peduli lagi beragama. Itu namanya berjiwa komunis. Jadi kalau disebutkan orang Islam yang berjiwa komunis ya seperti ini. Golongan manusia yang hanya mengejar kehidupan dunia semata. Itu jiwanya jiwa komunis. Walaupun dia punya KTP Islam, tetapi jiwanya jiwa komunis. Kenapa? Dia tidak menghiraukan kampung akhirat. Umat Muhammad, nah orang yang Muhammad berbeda dengan yang tadi yang mengejar dunia saja. Umat Muhammad itu ya memilih penetapan di dunia dan kampung akhirat, dua-duanya dipakai. Jadi dunia capai, akhirat juga dicapai. Ini namanya umat Muhammad. Jadi kalau kita umat Muhammad, kita harus mencapai dua-duanya. Kampung dunia dan akhirat. Nah, inilah selalu doa kita pada Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan di dunia dan keselamatan ke akhirat dan hindarkanlah kami dari azab dan siksa neraka. Ini orang yang berjiwa yang diajarkan oleh Muhammad kepada umatnya.
Tetapi orang yang mengejar dunia saja, tidak mengenal aturan-aturan Allah, hanya dunia semata, dia akan jiwanya jiwa komunis. Jadi kalau disebut komunis jangan marah, karena jiwanya komunis. Kita lanjut. Nah, ini doa sudah dibaca. Baca lagi. Nah, kita baca. Dan di antara mereka ada orang Ya, yang doa yang berdoa. yang ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di Akhirat. akhirat dan pelihara kami dari siksa ke neraka. Jadi apa doanya? Minta kepada Allah supaya diberikan kebaikan di dunia, ya kan? Kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Ini harus dijalani oleh umat Islam. Terus masih lanjut. Maksudnya, Nah, yang baca siapa nih? Kalian apa tante? Tante. Maksudnya tidak akan dapat kita menghindarkan diri dari azab neraka apabila ayat-ayat keterangan-keterangan petunjuk Tuhan Allah yang termasuk dalam Al-Quran diingkari dan didustai itu mereka yang mengingkarinya adalah kafir. Mereka mendustakannya dalam Nah, itu. Jadi doa yang tadi, ya kan, tidak akan dapat menghindarkan diri dari azab neraka. Nah, kenapa? Apabila ayat-ayat dan keterangan-keterangan petunjuk Tuhan Allah itu, ya, yang termaktub di dalam Al-Quran diingkari dan dustai. Kalau kita mengingkari Al-Quran dan mendustainya, tidak akan dapat keselamatan di kampung akhirat. Mereka itu mengingkarinya, termasuklah orang kafir. Mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Termasuk orang munafik. Nah, ya kan munafik. Dari bacaan nih. lagi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang sedikit dan orang-orang yang menjadi saksi dan di sisi Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang beriman tadi, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu, mereka itu adalah orang sedikit, dinamai orang sidikin. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya disebut orang sidik, ya kan? Benar. Sidikin itu adalah orang-orang yang benar. Orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Dia akan menjadi saksi nanti. Benar saya. Terus baca. Dira baca. Bagi mereka Allah dan cahaya mereka dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami. Mereka juga penghuni neraka. Maksudnya, dan orang-orang kafir mendustakan ayat kami ialah penduduk neraka. Nah, itu dia. Jadi orang-orang sedikit itu, mereka itu dapat pahala, ya kan? Pahala dan cahaya mereka. Yang mendapat pahala dan cahaya itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tadi. Nah, sebaliknya orang-orang yang kafir,
mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang penghuni neraka. Ah, orang yang kafir itu mendustakan ayat-ayat kami, ialah penduduk neraka. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah menjadi penduduk neraka. Neraka itu panas. Terus, definisi kafir coba baca tuh. Coba kan. Orang kafir. Orang kafir Terus Nah, sekalipun dalam dalam pengakuannya pengakuannya ia beragama beragama Islam yang bertuhan pada Tuhan Allah. Allah Kalau isi kitab Allah, bahwa Quranul Karim Al-Karim itu diingkari dan diberi dan didustai. Orang kafir itu seperti itu. Walaupun dia mengaku beragama Islam, ya, bertuhan kepada Allah, namun isi kitabullah dalam Al-Quran itu diingkari dan dibekukan, didustai, itu kafir. Jangan menganggap orang di luar agama Islam itu kafir. Orang Islam yang kafir itu yang seperti ini. Ya, agamanya Pak Islam, Tuhannya pada Allah. Tetapi dia mengingkari isi perintah dan larangan Allah dalam Quran itu. Dia mendustai, dia mengingkari, dan dibekukan, dan mendustainya. Terus, baca lanjut. siapa yang baca? Ya, baca. Galuh. Jelaskan dan tidak dilakukan adalah jelas dan tidak dilakukan adalah hubungan yang itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi penduduk neraka lebih besar yang tidak percaya kepada petunjuk atau perkataan Allah yang termasuk dalam Al-Quranul Karim daripada tidak percaya pada petunjuk Allah. Fitrahnya berkaca kepada bahagia sejahtera selama di dunia, kelak di kampung akhirat akan terhindar dari siksa neraka. Bahagia sejahtera dan selamat itu bukanlah kepunyaan manusia, tetapi kepunyaan Tuhan Allah. Jadi kepunyaan Tuhan Allah itu yaitu manusia belajar kepada kepunyaan Tuhan Allah. Bahagia, sejahtera, dan selamat, atau dengan pernyataan lain, kepunyaan Tuhan Allah mencari kepunyaan Tuhan Allah, atau yang di tangan Tuhan Allah, mencari yang di tangan Tuhan Allah. Jadi, milik Tuhan Allah itu apa? Yaitu bahagia, selamat, dan sejahtera dunia, ya kan? Kepunyaan itu punya Allah. Bahagia, sejahtera, selamat itu bukan kepunyaan manusia, tetapi kepunyaan Allah. Jadi kalau kita mau bahagia, sejahtera, selamat, kata kita dengan materi kita bisa bahagia. Kita sejahtera, dengan kekuasaan kita bisa sejahtera, bahagia. Tidak bisa. Tetap bahagia dan sejahtera itu miliknya Allah. Jadi jangan menganggap bahwa kita punya kekayaan yang banyak, kita bahagia. Kita punya ilmu pengetahuan yang tinggi, kita bahagia dan sejahtera, selamat. Dan kita punya kekuasaan, kita dianggap kita bahagia, sejahtera, selamat. Tidak. Bahagia, sejahtera, selamat itu bukan kepunyaan manusia, tapi kepunyaan Allah. Banyak orang yang kaya, ya, tapi tidak bahagia. Banyak yang ilmunya yang tinggi, tetapi tidak bahagia dan tidak sejahtera. Nah, jadi keselamatan, bahagia, sejahtera itu bukan kepunyaan manusia, tetapi kepunyaan Allah.
Jadi kalau manusia itu hidup di dunia tidak menyandarkan diri kepada Allah, tidak akan memperoleh bahagia, sejahtera, dan selamat. Kenapa? Dia hanya mencuri perkataan bahagia, sejahtera, selamat, tetapi bukan milik dia sendiri. Terus, Selamat ya baca. jatuh. Jadi kepunyaan Tuhan Allah yaitu manusia mengajak kepada kepunyaan Tuhan Allah yaitu bahagia, sejahtera, dan selamat. Atau dengan berkata lain kepunyaan Tuhan Allah mencari kepunyaan Tuhan Allah atau yang di tangan Rahasia itu. Tuhan Allah mencari di tangan Tuhan. Tuh. Jadi mencuri bukan mencari itu, mencuri itu, ya mencuri. Jadi orang mengatakan, ya manusia itu mengatakan bahwa kepunyaan Tuhan Allah itu bahagia, sejahtera, itu kan punya Allah. Tapi kalau manusia menyatakan bahwa bahagia mencari itu dan mencuri kepunyaan Allah. Jadi Allah yang punya itu. Ya. Terus, nenek baca. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Tanggung jawab. Baca lagi itu. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia mendapat balasan lebih baik dari maksudnya mereka itu adalah orang yang aman, dan yang dahsyat. Lanjut. Dan barang siapa yang membawa kesenangan dari setiap partai, maka disyukur dalam mereka melainkan setimpal dengan apa yang diinginkan dalam kamu kerjakan. Jadi ini peringatan Allah, ya kan? Apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi semua yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya diperhitungkan oleh Allah. Dan biarkan begitu saja, tidak bisa berlalu begitu saja. Semuanya akan dihitung. Kamu berbuat baik seberapa, berbuat jelek berapa. Nah, timbang-timbang mulai dari kita bangun tidur sampai tidak sore, kita kita menghitung-hitung apa kebaikan-kebaikan yang saya lakukan hari ini. Apa saja, apakah kejahatan-kejahatan yang saya lakukan hari ini. Besok, apakah sama kebaikan untuk keburukan yang kita lakukan? Itu berarti kita tidak rugi. Besoknya lagi, apakah kebaikan kita lebih sedikit daripada kejahatan yang kita lakukan? Saya tahu. Tidak dibiarkan begitu saja. Anak-anak ini barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia berperoleh. Nah, inilah. Orang-orang yang senang daripada kejutan yang dahsyat. Ya, sini baca. Baca dulu. Barang siapa yang membawa kebaikan, memperoleh balasan, dia akan lebih baik. Ya kan? Kalau kita berbuat baik, dibalasan dengan kebaikan juga oleh Allah. Tetapi kalau dia hari itu dia melakukan kejahatan, maka disungkurkan mukanya mereka ke dalam neraka. Ya, tidaklah kamu dibalasi, melainkan hanya setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Maksudnya,
Kalau berbuat baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau berbuat buruk, nanti disungkurkan muka itu ke dalam neraka. Itu resiko. Jadi makanya setiap manusia itu memperkirakan kalau dia mati dalam kebaikan, pasti dia selamat. Tapi dalam mati dalam keburukan, pasti dia disungkurkan mukanya ke neraka. Ini masalah. Tapi banyak orang yang tidak menghiraukan, tidak memperkirakan ini, bahwa persiapan-persiapan kita hidup ini, kalau kita tidak tahu kapan kita meninggal, jam berapa, apakah kita meninggal dalam husnul khatimah, ya kan? Atau meninggal dalam su'ul khatimah, ya kan? Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma as'aluka husnul khatimah, ya kan? Ya Allah, matikanlah saya dalam kebaikan. Ya mukallibul qalib, ya mukallibul qulub qalbi ala dini. Hai hati yang gundah, hati yang dibolak-balikkan oleh setan itu, tetapkanlah kaku pada agamaku. Itu namanya ya mukallibul qalib qalbi ala dini. Tetap kita dalam agama kita. Jadi kalau tetap dalam agama kita, artinya kita tetap taat dan patuh kepada aturan Allah tadi. Untuk percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua petunjuk itu dilakukan sesuai dengan keinginan Allah. Kemudian, jadi ada doa berikutnya lagi. Allahumma razukni taubatan nasuha qablal maut. Ya kan? Ya Allah, berikanlah aku rezeki, ya kan? Tobat. Nah, tobat itu artinya berubah dari keburukan menjadi kebaikan. Taubatan nasuha qablal maut, sebelum mati. Kita tobat sebelum mati. Kalau kita tidak taubat dari pekerjaan-pekerjaan yang buruk kita lakukan, pasti dia akan sengsara, akan dicelup ke muka kita ke dalam neraka. Ini masalahnya. Kadang-kadang kita tidak mau memperbaiki diri. Itu berarti doa itu doa yang 3 tadi. Allahumma as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah saya mati saya dalam husnul khatimah, dengan dalam kebaikan. Ya bukan libal kali kalbi ala dini. Hai hati yang dibolak-balikkan. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita jadi baik, kadang-kadang kita gundah, kadang-kadang kita macam-macam. Ya bukan libal kali kalbi ala dini. Tetapkanlah hati saya kepada agama saya, ya kan? Sudah itu. Allahumma razukni taubatan nasuha qablal maut. Berikanlah saya rezeki taubat sebelum mati. Jadi doa itu yang 3 itu harus kita hafalkan. Coba diikuti doanya. Ya mukallibal qalib qalbi ala dini. Hai hati yang dibolak-balikkan, tetaplah pada agamaku. Nah, jadi hati itu tetap pada agama kita, ya. Ya Allahumma as'aluka husnul khatimah. Ikuti semuanya. Allahumma as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah saya dalam husnul khatimah, dalam kebaikan. Nah, jadi doa yang pertama itu yang qalbul qalib qalbi ala dini. Allahumma as'aluka husnul khatimah. Doa yang ketiganya Allahumma rzuqni
Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Berikanlah saya rezeki taubat sebelum mati. Jadi kalau orang taubat itu rezeki itu sebelum mati. Kalau udah mati tidak ada taubat lagi. Jadi memperbaiki diri itu sebelum mati. Jadi doa yang 3 ini harus kita doa setiap hari kita baca. Allahumma as'aluka husnul khatimah. Ya muqallibal qalib qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni qalbi Allahumma rzuqni taubatan nasuha zuqni qablal maut. Berikanlah saya rezeki taubat sebelum mati. Siapa yang sudah hafal? Coba. Coba. Nah. Allahumma husnul Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Kan? Allahumma ya muqallibal qalib qalbi ala dinik. Artinya apa? Hai hati yang dibolak-balikkan, tetaplah hati pada agamaku. Tetapkan hati itu di dalam ya muqallibal qalib qalbi ala dini. Din itu artinya agama. Qalbi ala dini. Itu doa pendek tetapi ringkas, ya kan? Jadi kalau Allah merezeki taubatan nasuha qablal maut. Berikanlah saya rezeki taubat sebelum mati. Insya Allah kita akan tidak dicelupkan muka kita ke dalam api neraka. Ya, sampai sini dulu kaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah, kita dilindungi oleh Allah. Tetap hati kita di dalam aturan-aturan Allah sesuai dengan keinginan Allah dalam Al-Quran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Matinya supaya dia rekor nggak hilang lagi nanti.